Selatan dan Korea Utara dipisah, dia ini merupakan satu kesatuan yang disebut. Kenapa sih kok sing-singnya tapi harus ada melakukan bertata ikon artis itu kan udah ada terjalannya, apa yang harus diikan lagi kan sekarang itu kerjanya double dapat dua iqbal Pemirsa, tahu di depan sistem pemerintahan di Korea Selatan yang temporer ini, itu menggabungkan sistem presidensi dan sistem pemerintahan parlementer. Welcome to Politalk, bagian ngobrolin pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Kita bertemu lagi di acara yang sangat luar biasa kali ini, yaitu Politalk. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang pemerintahan negara di Korea Selatan. Untuk pertama kali ini kita bakalan kedatangan dua narasumber hebat kita yang akan langsung saja bakalan saya kenalkan dengan dua narasumber kita. Mari kita menyapa dua narasumber kita. Selamat datang narasumber. Selamat datang, halo semuanya. Kita kenalan dulu ya. Oke, kita mulai dari kakak yang sebelah sana dulu. Perkenalkan kak, namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jawrotul Mamuna, biasa dipanggil Nina. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Oke, ilmu administrasi negara ya teman-teman ya. Kakaknya sebelahnya lagi? Halo semuanya, nama saya Freska Gita Triandani, biasa dipanggil Gita. Sama dengan Kak Nina, saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Oke teman-teman, jadi dua narasumber kita kali ini mereka berasal dari Universitas Negeri Surabaya dan berasal dari prodi yang sama, yaitu Ilmu Administrasi Negara. Oke kak, gimana nih kabarnya pada hari ini? Gimana kabarnya? Silakan dari Kak Gita dulu. Sedikit kurang baik sih Kak. Waduh, kenapa tuh? Kenapa Melihat tuh? cuaca yang sangat panas. Oke, iya, sebenarnya menguras panas energi sekali. sih Kak. Iya ya, panas sekali Surabaya ini. Iya. Kakaknya sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah cukup baik dan sangat excited bisa bergabung di Politalk kali ini. Oke, Politalk kali ini memang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman, karena kita bakal ngobrol tentang Korea Selatan. Siapa sih yang nggak kenal tentang Korea Selatan? Oke, kita langsung saja ke narasumber kita. Menurut kakak kalian berdua, Kak Nina dan Kak Gita, apa sih yang kalian tahu tentang Korea Selatan? Korea Selatan itu apa? Menurut saya, Korea Selatan ini negara yang sangat menarik untuk dibahas ya. Yang pertama mungkin dari asal-usul Korea sendiri. Jadi Korea sendiri ini kan merupakan dua negara. Ada Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum Korea Selatan dan Korea Utara dipisah, dia ini merupakan satu kesatuan yang disebut Semenanjung Korea, di bawah kepemimpinan dinasti Goryeo. Namun pada akhirnya Korea ini dijajah oleh Jepang. Tapi Jepang memutuskan untuk pergi dari negara Korea Selatan, negara Korea, Semenanjung Korea ini, karena Jepang ini memiliki semacam masalah di negaranya sendiri. Kalian ingat ini pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, betul sekali. Iya, oke. Akhirnya si Jepang ini fokus pada negaranya sendiri. Dan di Semenanjung Korea ini terjadi kekosongan kekuasaan yang akhirnya dimasukin oleh dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet yang sekarang Rusia dan Amerika Serikat. Nah, dua negara adidaya ini mempengaruhi Korea. Dimulai dari Amerika sendiri ya. Amerika sendiri mulai masuk Korea di bagian selatan. Dan si Uni Soviet ini mulai masuk Korea di bagian utara. Jadi dua negara ini masuk Korea dengan membawa ideologinya masing-masing nih. Jadi dalam satu semenanjung Korea itu langsung dijajah oleh dua negara sekaligus ya? Iya. Oke, berarti bukan hanya satu negara ya teman-teman, tapi langsung dijajah oleh dua negara. Betul sekali. Lalu
kalau dari Kak Gita, gimana menurut Kak Gita tentang pendapat dari Kak Nina ya? Menarik sih, karena kan kita juga baru tahu ya, terutama saya Kak, alasan kenapa Korea ini ada dua. Kan kenapa sih kok sama-sama Korea tapi harus ada selatan dan utara? Dengan penjelasan Kak Nina ini barusan sangat membantu sih pastinya. Karena ternyata latar belakang dari perpisahan itu ada karena perang saudara itu ya Kak. Jadi Iya. sangat membantu sih. Sehingga yang menyebabkan akhirnya yang awalnya jadi dari semenanjung Korea Jadi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, Oke. sebelum pisah itu mereka berdua ini mengalami konflik dan terjadi perang saat itu. Oh, perang Dinamakan- saudara. Iya, perang saudara ini namanya Cold War atau perang dingin. Oke, jadi sehingga akhirnya dari perang saudara itu akhirnya mereka berpisah dan menjadi dua negara tersendiri ya. Iya, Korea Utara Dua dan Korea bagian lah Korea bisa Selatan. dikatakan. Oke, seperti itu. Aku baru tahu loh teman-teman. Aku tidak pernah mengikuti Korea Selatan secara jauh ya. Oke, terus ngomongin Korea Selatan nih. Kita kan tahu lah ya tentang K-pop, BTS, terus NCT dan lain-lain. Itu kan ada personil BTS kalau nggak salah. Salah satunya itu yang sekarang lagi menjalani wamil, wajib militer. Nah, menurut dari Kak Gita deh, dari Kak Gita, eh, apa sih wamil itu dan kenapa kok di Korea Selatan itu setiap warganya itu kok diharuskan wamil gitu? Kenapa sih? For your information ya teman-teman, wamil ini wajib militer. Mungkin kalau dibandingkan kayak di Indonesia ya kayak ngapain sih kayak militer itu kan sebagai pekerjaan. Tapi kalau kita lihat Korea Selatan, K-pop artis itu kan udah ada kerjaannya, apa yang harus militer lagi kan? Iya. Seakan-akan itu kerjanya double Iya, ya, double ya, kerjaan. Dapat dua income Betul. dong. Jadi wamil sendiri ini punya tujuan. Kenapa kok harus wamil? Itu biasanya diharuskan wamil itu karena antisipasi aja. Seperti kata Kak Nina tadi kan ada peperangan saudara itu. Antisipasi aja kalau terjadi peperangan itu lagi. Jadi kan hitungannya ya, apa gambarannya itu ini warga Korea ini sudah Mungkin bekal lah, bekal militer, pendidikan kalau militer semisal sendiri. mereka ada perang. Gitu Oke, sih. jadi mereka diwajibkan militer itu karena untuk membekali setiap warga negaranya kalau misal suatu saat akan terjadi perang lagi seperti itu. Oke, kita baru tahu nih teman-teman ternyata di Korea itu wajib militer karena untuk menjaga pertahanan negaranya sendiri. For your information lagi untuk Kak Vina dan Kak Nina pun, peperangan saudara ini antara Korea Utara dan Selatan pun ini masih ada loh sampai sekarang. Oh, sampai sekarang berarti masih Jadi, ada perang. kalau bahasa kita ya iri-irian lah Kak. Kayak, Oh. jadi Korea Utara ini tidak terima kalau misalnya Korea Selatan ini lebih berkembang. Secara kan kita lihat ya K-pop di Korsel ya. Itu Drakor-drakornya juga ya. itu nggak usah Tidak perlu dipertanyakan Iya, lagi ya, bisa sangat disalahkan lagi ya. sangat mendunia Iya, sekali. benar sekali. Bahkan kemarin konser di Indonesia aja, wah itu meriah Booming banget ya. gak sih? Makanya kan Sampai dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia itu rame-rame datang lihat konsernya. Iya, saking benar-benar. bagusnya entertainnya Korea Selatan. Jadi tuh sampai sekarang tuh ada masih antar perang saudara ini masih ada. Karena iri ya. Nah, Pak. Oke. Nah, Jadi sorry nih aku potong nih. Iya. Tadi kakaknya menyinggung tentang Korea Selatan yang dengan kecepatan perkembangan di negaranya. Memangnya Korea Selatan ini kenapa sih kok dia bisa begitu cepat berkembang dalam apa itu industri entertainment atau industri yang lainnya? Itu kenapa gitu kok dia bisa lebih cepat berkembang daripada si Korea Utara ini? Kenapa tuh kira-kira? Mungkin hal ini bisa dikaitkan dengan sistem pemerintahan Korea sendiri ya, yang menganut sistem Amerika sebelumnya. For the information juga, sebelumnya Amerika ini menyebar ideologi yang bernama ideologi kapitalis. Dan si Uni Soviet menyebar ideologi yang dinamakan ideologi komunis. Nah, dari situlah akhirnya Korea Selatan mengadopsi ideologi dari Amerika yang bersifat kapitalis yang berfokus pada kebebasan individu. Oleh karena itu, sistem ekonominya juga mengikuti akhirnya. Yang akhirnya sistem ekonominya juga kan
bebas, melaju pesat gitu ya. liberal. Ya, yang menjadikan Korea Selatan ini perekonomiannya menjadi negara maju. Oke. Sedangkan Indonesia sendiri kan masih disebut negara berkembang ya. Nah, kenapa bisa jadi negara maju? Karena Korea ini sudah menjadi produsen kelas atas, menyediakan jasa-jasa barang-barang elektronik seperti mobil dan elektronik yang lainnya kan mereka bisa mengolah sendiri dan sudah mendunia akhirnya bisa didistribusikan ke seluruh seluruh penjuru dunia. Iya, benar Oke. banget. Dan itu yang menyebabkan karena si Korea Utara ini iri dengan Korea Selatan karena si Korea Selatan lebih maju. Oke, lebih berkembang. Dan Berkembang pesat lagi. berarti yang menyebabkan itu adalah dari ideologinya ya, mungkin ya. Ya, perbedaan Oke, ideologi perbedaan aja gitu. semenjak dijajah oleh Uni Soviet yang menjajah Korea Utara dan Amerika yang menjajah di Korea Selatan. Oke, seperti itu. Lah, tadi kakaknya ngomongin bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Oke, ini kita mulai masuk ke bagian pemerintahan ya teman-teman. Bentuk pemerintahan di Korea Selatan. Gimana sih bentuk pemerintahan di Korea Selatan sendiri itu? Gimana menurut kakak? Izin menjawab ya Kak. Oke, ya. oke. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama negara tercinta kita ini, Indonesia. Jadi bentuk pemerintahannya itu sama seperti Indonesia, yang dimana itu masih ada 3 trias politika itu loh Kak, yang legislatif, Eksekutif. nah Oh, yudikatif. iya. Untuk itunya itu sama, bahkan pemilihan presiden pun seperti Indonesia, jadi mengandalkan suara rakyat. Jadi mereka masih pakai pemilu juga ya? Nah iya, bahkan masa jabatan untuk presiden pun sama dalam 2 periode itu 5 tahun, jadi nggak jauh beda gitu loh sama Indonesia sendiri. Dalam 2 periode 5 tahun, apa 1 periode 5 tahun? 5 tahun 2 periode. Oh, maksudnya 1 tahunnya tetap 5 periode Iya, gitu ya? 5 tahun. Dan maksimalnya sama kayak Indonesia 2 kali. Iya. Oke, berarti sama. Apa Korea ini juga republik juga berarti? Iya, benar. Oke, itu bentuk pemerintahnya Korea republik ya teman-teman. Wajib kita catat, ternyata Korea itu hampir sama seperti Indonesia. Terus tadi kakaknya udah ngomongin bentuk pemerintahan. Next kita bakalan ngomongin tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Korea itu gimana sih kira-kira Kak? Sistem pemerintahan Kita bahas secolek saja dulu ya. Iya, benar dong. Kita secolek dikit-dikit Iya. ya. Spill sedikit ya. Ini kan jam terbang ini kan. Karena waktu kita sangat terbatas teman-teman. terbatas. Kita ya colek sedikit saja tentang sistem pemerintahan. kita Gimana sekilas sedikit-sedikit ya. Gimana tuh sistem Untuk pemerintahannya? sistem Korea Selatan sendiri ini sistem pemerintahan ini campuran Kak. Campuran gimana tuh? Campuran ini ada unsur campuran dari sistem parlementer dan presidensial. Oh, campuran dari parlementer dan presidensial. Unik bukan kan? Unik. Kita spill dikit aja Gimana dulu. tuh campuran parlementer dan presidensial? Wow, kalau di Indonesia kan cuma pakai presidensial Iya. ya. Sedangkan di Korea itu pakai Dua. double, parlementer iya, Kalau- presidensial Kalau bisa iya. dua kenapa harus satu Waduh, gitu? kalau dia kenapa harus satu boleh tuh. Itu jargon buat Korea Selatan ya. Indonesia, ayo, kamu harus ikut 2 juga. Oh, enggak dong. Berarti kan otomatis mengubah-ubah Ada lagi ya. bagian-bagian juga dong. Iya, Indonesia iya. Utara dan Indonesia Selatan. Waduh, iya, nggak bisa itu. Oke teman-teman, jadi karena sesi pertama kali ini kita sudah habis waktunya dan kita akan melanjutkan pada sesi kedua yang akan kita lanjutkan dengan membahas sistem pemerintahan di Korea Selatan. Kira-kira teman-teman kepo? Kita akan lanjut ke sesi kedua dan sampai jumpa. Oke, welcome to Politalk, bagian ngobrolin pemerintahan. Hai, kita kembali lagi di Politalk, ngobrolin pemerintahan Korea Selatan sesi 2.
Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di sesi 2 karena sesi yang pertama tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita yang super duper cantik. Di sesi yang kedua kali ini kita bakalan kedatangan narasumber yang super super ganteng. Oke, langsung saja kita kenalan ya dan kita sapa dulu narasumber kita yang ada di sesi 2 kali ini. Oke, langsung saja. Hai. Halo Halo. Kak. Kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dari kakak yang sebelah sini dulu. Ya, halo Kak. Kenalkan nama aku Ahmad Rofiadianto, biasa dipanggil Rofi. Aku dari UNESA, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kalau kakaknya? Halo, Kak. Aku Muhammad Isman Bayaki, biasa dipanggil Irfan dari UNESA, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Oke teman-teman, jadi narasumber kita yang kedua kali ini juga dari UNESA, dari Ilmu Administrasi Negara. Jadi empat narasumber dalam 2 sesi kita kali ini ada dari UNESA ya kak Iya, ya, dari Kak. Universitas Negeri Betul Surabaya, sekali. dari prodi yang sama, dari Ilmu Administrasi Negara. Sangat cocok dengan obrolan kita yang akan membahas tentang pemerintahan. Mungkin biar bersemangat, kita juga punya jargon loh Kak dari Oh, apa UNESA. tuh jargonnya UNESA tuh? UNESA satu langkah di depan. Aduh, satu langkah di depan UNESA ya. Gimana? Ulangin dong, aku diajarin dong. Oke, Gimana? nanti UNESA satu langkah di Oh, depan. satu Seperti langkah di itu, depan. ya. Oke, gimana coba? UNESA satu langkah di depan. Itu jargonnya UNESA ya, teman-teman. Aku baru tahu. Oke, terima kasih nih, Kak. Nah, di sesi 1 tadi kita sudah membicarakan tentang sedikit sejarah tentang Korea, bagaimana Korea Selatan itu terbentuk, asal-usulnya. Kita sudah membicarakan tentang bentuk pemerintahannya juga. Terus kenapa kok Korea ini bisa berkembang dengan pesat. Nah, tadi sesi 1 kita tutup dengan tanda tanya nih Kak. Dengan penuh Apa tanda itu, tanya Kak? yaitu kita membicarakan sedikit tentang sistem pemerintahan di Korea Selatan. Kalau tadi di sesi 1 itu kakak-kakak yang cantik sudah menyinggung kalau di Korea itu katanya sudah menggunakan sistem pemerintahan yang campuran. Iya, Sudah disinggung betul seperti sekali. itu dan diakhiri dengan kalimat tanya akan disambungkan dengan sesi kedua. Aku mau bertanya nih ke kakak-kakaknya. Iya, Saya mau jawab siapa? iya. Sistem pemerintahan Korea Selatan yang campuran tuh gimana sih kak? Mungkin aku jawab ya Kak ya. Nah, sistem pemerintahan di Korea Selatan yang campuran ini itu tuh menggabungkan sistem presidensil dan sistem pemerintahan parlementer seperti itu. Gimana tuh maksudnya menggabungkan antara pemerintahan yang presidensil sama parlementer tuh gimana? Nah, tentunya ini punya tujuan dan maksud tersendiri ya Kak ya. Hmm. Nah, yaitu untuk mengoptimalkan keseimbangan, kekuasaan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, di sini sistem presidensial campuran ini presiden juga tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh majelis nasional seperti itu. Oh jadi presidensilnya itu presidennya ada, juga mereka punya perdana menteri. Iya, benar sekali Oke, seperti jadi itu. mereka double kill ya teman-teman Korea Selatan. Mereka punya presiden juga punya perdana menteri. Terus maksudnya dalam campuran itu seperti apa dalam pengambilan kebijakannya itu kayak gimana sih? Nah, dalam pengambilan kebijakan sendiri itu kalau di Indonesia kan kita juga melewati atau atas persetujuan presiden. Hmm. Nah, tapi kalau di Korea Selatan, presiden ini juga meminta pertimbangan dari perdana menteri itu sendiri. Oh, Seperti oke. itu. Nah, hal ini juga menjaga akuntabilitas melalui lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengawasan supaya kebijakan tersebut ini nantinya tidak salah seperti itu. Oh, jadi tetap dipertimbangkan antara presiden dan juga perdana Iya, menterinya betul ya sekali. teman-teman dengan tujuan supaya pengambilan keputusannya itu lebih optimal. Iya. Nah, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Oke, jadi itu alasannya kenapa kok Korea itu pakai 2 sistem pemerintahan sekaligus, bukan cuma satu, tapi mereka pakai dua-duanya. Oke, kita sudah membicarakan tentang pemerintahan pusatnya. Sekarang aku mau tahu nih, terus tentang administrasi di daerahnya Korea Selatan itu seperti apa sih? Ya, masing-masing negara pasti ada pembagian administrasi daerah. Hmm. Nah, di Korea Selatan ini ada pemerintah daerah
metropolitan dan pemerintah daerah mendasar. Jumlah pemerintah metropolitan ada 17, ada kota otonomi khusus Seoul sebagai ibu kota Korea Selatan, terus selalu ada daerah khusus Jeju, dan yang terbaru otonomi khusus Sejong yang baru. Dan ada 6 kota metropolitan dan 8 provinsi. Lalu ada 226 kota, kabupaten, dan pemerintah yang merupakan pemerintah basal. Oke, tadi kakaknya kan udah bilang tuh kalau Iya. Seoul apa ya? Gak bisa bacanya ya teman-teman. Seoul itulah. Itu kan katanya itu ibu kotanya dari Korea Selatan. Dan kalau Seoul tadi kakaknya bilang disebut otonomi daerah khusus. Iya. Terus kenapa kok Jeju dan Sejong itu juga kok diberikan sebutan sebagai daerah otonomi khusus, sedangkan mereka bukan ibu kota. Kan kalau Seoul kan wajar gitu ya, kayak Jakarta dia diberikan nama DKI Jakarta. Kalau Seoul diberikan julukan sebagai daerah Khusus. otonomi khusus. Nah, Gitu. kenapa kok Jeju dan Sejong kok Sejong, Kak. Sejong? Sejong. Oh, Sejong. Oke, sorry. Dan Sejong ini kok juga diberikan julukan daerah otonomi khusus gitu. Iya, aku jelasin dari Sejong dulu ya, Kak. Kenapa Sejong itu diberikan otonomi khusus? Karena Sejong ini untuk mengatasi kepadatan penduduk di Seoul. Seperti itu. Jadi, kantor administrasi yang ada di Seoul itu dipindahkan ke pemerintahan ke Sejong. Seperti itu. Nah, pemerintahan Korsel juga berharap agar bisa mengurangi beban infrastruktur dan meningkatkan keseimbangan distribusi populasi di wilayah metropolitan. Dan dengan adanya desentralisasi ini, wilayah Sejong ini menjadi pusat bisnis, riset dan ilmu pengetahuan tentunya, serta meningkatkan kualitas hidup warga lokal dengan infrastruktur yang lebih maju dan layanan publik yang lebih baik tentunya, seperti itu. Oke, berarti kayak di Seoul itu udah terlalu padat penduduknya. Nah, Akhirnya makanya sebagai dipindahkan penduduk dipindah ke Sejong. Sejong itu. Oh, Ya, itu yang betul Sejong, sekali. teman-teman. Kalau yang Ya. Jeju, Nah, kalau Jeju ini beda dari yang Sejong tersebut ya. Karena Jeju ini merupakan sebuah pulau. pulau. Jadi kenapa Jeju ini diberikan otonomi khusus? Karena memiliki letak geografis yang sangat unik, sangat menarik seperti itu. Nah, Jeju sendiri ini merupakan pulau yang terisolasi dari daratan Korea. Nah, karena tentunya kalau sebuah pulau Jeju kan misalnya kayak Pulau Bali nih. Nah, mereka punya budaya sendiri. Ya, budaya mereka juga unik-unik seperti itu. Nah, status otonominya tentunya didorong untuk melestarikan budaya tersebut. Oke, berarti Gitu. kalau Jeju itu seperti kalau di Indonesia itu kayak Bali gitu Nah, ya, yang betul sekali. dimana mereka itu bisa mampu untuk mengatasi atau mengangkat otonomi daerah itu Betul sendiri. sekali. Oh, makanya dia disebut dengan daerah otonomi khusus. Nah, tadi kakaknya udah bahas Jeju dan Sejong. Katanya kakaknya Jeju itu kayak pulau sendiri ya. Betul. Gimana tuh pulau sendiri maksudnya di Korea Selatan itu gimana? Kalau di Korea Selatan ini kan banyak ya pemerintahannya. Nah, di Jeju ini merupakan bentuk pulau. Nah, pulau ini terisolasi dari Korea. Seperti itu sehingga Jeju ini memiliki potensi budaya, potensi sumber daya alam yang melimpah, yang menarik juga tentunya. Nah, status otonominya didorong untuk melestarikan warisan budaya tersebut. Nah, selain itu, pemerintah lokal juga dapat mengambil keputusan secara langsung untuk mengelola sumber daya alam maupun budaya di Pulau Jeju tersebut. Oke, Pulau Jeju. Terus berarti kalau kakaknya tadi ngibaratin apa Jeju itu kalau di Indonesia itu kayak apa sih? Jeju kalau di Indonesia mungkin kayak Bali, kayak Yogyakarta seperti itu. Daerah-daerah yang bisa melengkapi otonominya Iya, sendiri betul. ya, yang bisa maju dengan daerahnya. Tadi kan kita bahas Jeju dan Sejong. Kakaknya kalau Jeju itu seperti Bali. Nah, kalau Sejong kalau di Indonesia itu kayak apa ya, Kak?
Kalau Sejong itu mungkin kayak IKN ya Kak ya. Perpindahan ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Oke, jadi tadi kakaknya itu udah ngomong, udah bilang kalau Jeju itu katanya kalau di Indonesia itu diibaratkan seperti Bali. Kalau Sejong nih Kak, aku mau tahu Sejong karena kan tadi kan kita bahasnya Jeju dan Sejong. Kalau Jeju sudah diibaratkan Bali, terus Sejong ini seperti apa kalau di Kalau di Indonesia seperti ini ya kayak perpindahan ibu kota Jakarta ke nantinya ke IKN ibu kota Nusantara. Seperti itu karena eh, di Jakarta ini sudah padat penduduk tentunya ya. Makanya dipindah di ibu kota Nusantara yang dimana lahannya itu masih luas dan masih kosong seperti itu. Eh, Seperti yang kita lihat nih, kalau di kota Sejong kan otomatis juga membangun pemerintahan atau gedung-gedung baru nih ya. Nah, seperti kita lihat di Indonesia juga, Jakarta kalau pindah ke IKN tentunya juga membangun infrastruktur yang baru juga. Seperti yang dilihat kan kayak istana presiden yang sudah ada nih. Nah, terus nanti mungkin muncullah universitas-universitas, mall atau sekolah-sekolah yang ada di IKN. Tentunya juga membantu nih tentang meningkatkan ya apa namanya infrastruktur pemerataan di Indonesia juga seperti itu. seperti itu teman-teman. Wow, menarik sekali ya obrolan kita dari sesi pertama dan sesi kedua ini. Jadi aku mau ambil kesimpulan nih dari kakak ini ya. Jadi antara Jeju, Sejong dan Seoul. Jadi Jeju itu seperti pulau yang ada di Bali di mana dia bisa menghidupi atau bisa meningkatkan potensi atau otonom daerahnya itu sendiri. Sedangkan kalau Sejong dan Seoul sebagai ibu kota negara, di mana dia seperti Jakarta ya sudah sangat padat dengan penduduk, akhirnya dilakukanlah perpindahan penduduk dipindah ke Sejong seperti yang ada di Jakarta yang akan dipindahkan ke daerah Ibu kota. IKN atau yang ada di Kalimantan. Oke, seperti itu. Sangat menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang pemerintahan di Korea Selatan ya tentunya teman-teman. Sepertinya sudah cukup karena kita tidak bisa berlama-lama karena mengingat waktu juga. Terima kasih kita sampaikan kepada narasumber kita yang sangat tampan. Jika ada kesalahan. Oke, nggak apa-apa, tenang saja Kak. Kita sama-sama sharing lah. Aku juga nggak tahu tentang Korea Selatan soalnya. Aku juga lagi belajar juga Oh, nih Kak. sama nih. Jadi ya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya atau salah informasi dikit. Iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar lah. Meleset-meleset dikit sudah biasa. Oke, langsung saja kita akhiri pada sesi kedua kali ini. Kita akan bertemu lagi di next episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di Topot Obrolin Pemerintahan. Dadah!